Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang memuat firman Allah. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, berarti dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam. Kemudian kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nek ngaku wong bertakwa, berarti petunjuk hidupnya itu adalah Al-Quran. Kapan Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk? Ketika kita membacanya, mengetahui artinya, mengetahui maknanya, baru kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau hanya baca Pak, tidak tahu artinya Pak, tidak bisa jadi petunjuk. Itu kan bahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, kita bahasa Inggris isok moco gak ngerti arti ini, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kebanyakan anak-anak yang ujian bahasa Inggris itu kan tidak tahu artinya, soalnya kalau gak ngerti arti ini. Lah petunjuk dari mana kalau tidak tahu artinya? Maka dari itu belajar di dalam Islam itu dari lahir sampai meninggal itu wajib hukumnya bagi semua orang yang mengaku muslim, yang mengaku mukmin, termasuk Pak Nur. Dari lahir sampai meninggal dunia itu wajib mencari ilmu. Begitu loh. Makanya kalau ada anak-anak yang bangga, saya udah khatam Al-Quran 17 kali Pak. Kamu tahu artinya enggak? Belum Pak. Kamu belajar artinya enggak? Enggak Pak. Berarti belajarnya itu kurang tuntas, kurang berhasil. Gitu ya. Makanya ketika kalian sudah membacanya sudah lancar, sudah hafal, dipelajari artinya. Banyak Al-Quran terjemah kok. Al-Quran terjemah saya ini wapi-api. Bahkan ada Al-Quran digital. HP-mu itu bisa mengartikan Al-Quran itu per kata. Kalau dulu awal-awal ada arti Al-Quran per kata itu, Pak Nur membeli Al-Quran, ya, Al-Quran kesayangannya Pak Nur itu di rumah. Harganya itu 125.000. Tapi sekarang sudah kalah dengan HP. Maka dari itu, agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita semuanya, kita wajib mempelajari, membaca, kemudian mengetahui artinya, mengetahui maknanya, baru bisa menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Kemudian Al-Quran itu isinya terdapat perintah-perintah Allah. Al-Quran itu isinya berisi larangan-larangan Allah, berisi kisah-kisah, berisi ancaman Allah, berisi iming-iming Allah kepada orang yang bertakwa.
berisi tentang Asmaul Husna dan lain sebagainya. Misalnya ancaman dari Allah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Ya. Ini ancaman dari Allah itu. Maka metode pembelajaran itu boleh pakai ancaman. Misalnya begini, saya memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan halaman 65 misalnya ya, yang B, isai. Siapa yang tidak mengerjakan maka nanti tidak akan mendapatkan nilai. Itu ancaman. Jadi metode mengajar itu juga bisa meniru yang ada di dalam Al-Quran, mencontoh apa yang ada di dalam Al-Quran. Diancam orang-orang yang tidak bertakwa itu, orang-orang yang kafir itu, ya. Apalagi di dalam surat Al-Mulk itu tegas sekali Allah mengancam kepada orang-orang yang mendurhakai Allah. Kemudian iming-imingnya apa? Nah, iming-imingnya juga ada di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu seimbang gitu loh, Rek. Ono ancaman, ono iming-iming. Diiming-imingi surga yang di dalamnya itu ada sungai-sungai yang mengalir, ada bidadari-bidadari bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika kalian tidak sempat nikah nanti ya, di dunia ini ibadah terus, berbuat kebaikan terus, meninggal 72 bidadari akan menyambut kalian. Cantiknya seperti apa, Pak? Cantiknya tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Wahyu ini banget. Kalau nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata itu artinya sudah terlalu gitu loh. Kan ono wong sing dicambuk sama ayahnya karena pelanggaran gitu ya, sampai dia itu ndak bisa nangis, gak iso nangis, gak iso lapo-lapo, menengai. Iku saking lorone, saking kebangetan sakitnya, sehingga ndak bisa dikeluarkan dengan kata-kata. Aduh, ndak bisa sudah. Nangis pun ndak bisa, saking lorone, meneng jegrek. Nah, orang-orang yang bertakwa akan disediakan itu. Kemudian terdapat Asmaul Husna yang kita baca setiap hari itu, mulai dari Ar-Rahman sampai ada 99 itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada kisah-kisah Nabi yang terdahulu, ya, misalnya kisahnya Nabi Lut. Ada sesuatu kaum yang namanya kaum Sodom, laki-laki ya berhubungan dengan laki-laki. Itu diabadikan di dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kita itu tahu, kita itu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Di Indonesia di podcastnya Deddy Corbuzier pernah didatangkan seorang pasangan gay, lanang rabi kalau lanang, ya, kemudian mendapatkan hujatan dari netizen, kemudian di take down videonya itu, sekarang hilang. Tapi sudah menyebar kemana-mana karena orang Indonesia itu kreatif, di capture, di screenshot dan macam-macam, ya kan? Kemudian dalam waktu singkat itu sudah menyebar kemana-mana. Wong loro iki lho, Dek, lanang padha lanang lho rabi coba. Ini seperti kisahnya kaum Nabi Lut yang namanya itu kaum Sodom. Kaum Sodom itu diazab oleh Allah di balik buminya, yang atas di bawah jadi atas. Dan binasalah kaum Sodom pada waktu itu. Iki ngene-ngene iki nek awak dhewe mempelajari Al-Qur'an iku, awak dhewe ngerti, oh jadi petunjuk. Oh nek ngene iki kleru gitu loh, Rek. Lah bagaimana Pak dengan wanita sama wanita, Pak? Wanita sama wanita itu juga terjadi gitu loh. Bahkan Pak Nur pernah menyampaikan ya, ada sebuah negara itu yang melegalkan perkawinan sesama jenis.
Kalau di negara-negara Islam itu tidak boleh. Di Indonesia pun juga tidak boleh, karena mayoritas penduduknya umat Islam Indonesia itu adalah umat Islam dan tidak diperbolehkan. Kalau ada yang mencoba memperbolehkan itu, maka umat Islam akan marah gitu, nggak terima. Lah wong lanang padha wong lanang nikah iku kepiye duwe anake coba? Wong wedok nikah karo wong wedok piye to iki? Wis kembali ke zaman dulu. Ketika ditanya itu santai, kami saling mencintai. Telek. Wong lanang karo wong lanang mencintai. Gila nih. Pak Nur iki ndelok iki, aduh ya apa sih iki wong iki? Gitu loh, Nek. Wong wedok gandengan karo pacare. Sing sitok dadi lanang, sitok dadi wedok. Ketika diwawancara itu. Apa enggak mungkin ini yang tadinya mengaku merasa laki-laki berubah menjadi perempuan? Ya kadang-kadang kita gantian. Kadang-kadang saya yang jadi laki-laki, kadang-kadang dia yang jadi laki-laki. Itu utek kopo gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu tegas Allah mengabadikan kisahnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom itu dengan tegas supaya kita apa? Membaca dan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Nah, di hari yang baik ini, hari Jumat ini, Pak Nur mengajak kepada kalian semuanya untuk terus belajar. Pak Nur ya belajar, kalian ya belajar. Karena apa? Masih banyak ilmu yang belum kita pahami. Belajar itu tentunya membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, ya. Ada orang-orang itu yang rela menjual sepeda motornya untuk sekolah. Iku ya ono sing menggadaikan HP-nya untuk membayar ujian, akeh banget. Ono sing menjual binatang ternak kesayangannya untuk sekolah. Iku ya aneh. Akeh banget. Tapi ya ono wong sing dibiayai yang bapake cukup sembarang kalire, HP ditukokno, duit gak kekurangan, aras-arasen sekolah, aras-arasen mencari ilmu. Itu biasanya malaikat gemes. Wong sing ngono ki biasane cepat mati, ya. Hati-hati. Nah, awakmu dicukupi yang bapakmu, cukupi yang ibumu, malah sekolah, malaikat gemes. Arek iki dibiayai wong tuane gak semangat belajar, suwe-suwe gemes, cabut nyawamu, mati. Gitu. Ya, hati-hati. Apa maneh sing suka membantah orang tua itu, ya sudah tidak boleh lagi membantah. Jujur kepada orang tua. Nek tuku pulsa, ya tuku pulsa. Aja alesane digawe bikin prakarya, bikin macam-macam. Wis terus terang. Kalau memang buat beli paketan, beli paketan. Gitu loh deh ya. Pamit dolen yang ngono. Nek arep nyang warkop, ya nyang warkop pamit to. Aja aku arep belajar kelompok, Pak. Moro-moro nyang warkop. Lah belajar kelompok ning warkop bae. Arep dolen nganti-anti pamit karo wong tuane. Ya. Aja sampai bingung-bingung nih koncone. Sak sekolahan bingung kabeh goleki koncone sing ora ono. Ya. Kan ono iku ya. Ono sing seperti itu. Oke, itu saja yang dapat Pak Nur sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, bersemangat dan niatkan apapun perbuatan baik kita di hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada pemeriksaan atribut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.